Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimallahu ta'ala faslun. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wa idha kharaja yaminahu. Ini masuk pembahasan tentang adab qadil hajah. Hendaknya orang yang masuk WC khala mendahulukan kaki kirinya. Wa idza kharaja yaminahu, ketika keluar mendahulukan kaki kanannya. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, maka min babit takrimi, yuqaddamul yamin. Makana min babit takrimi, yuqaddamu al yaminu. Wal aksu bil aksi. Ini dimatiin aja, Mas. Makana min babit takrimi yuqaddamu al-yamin wal aksu bil aksi. Untuk perkara-perkara yang mulia didahulukan yang kanan. Begitu juga sebaliknya. Perkara yang tidak mulia maka didahulukan yang kiri. Ya. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wasma rasulihi wal Qur'an, tidak membawa sesuatu yang ada nama Allahnya juga nama Rasulnya. Wasma rasulihi wa mithluhu kullu ismin mu'adzamin. Wa mithluhu kullu ismin mu'adzamin, termasuk juga setiap nama yang diagungkan. Ka asma'il malaikati, seperti nama malaikat. Ini juga tidak diperkenankan. Hukumnya makruh dibawa ke WC. Wal Qur'an, demikian juga Al-Quran dimakruhkan untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Bahkan ulama Syafi'i namanya Adru'i mengatakan bukan hanya hukumnya makruh, tapi hukumnya apa? Haram. Hadza qaulul Adru'i min ashabina Syafi'iyah. Wa yughatti ra'sahu, dan memakai penutup kepala. Nah, ini sunnah ini. Masuk WC pakai penutup kepala. Walau bikammihi, meskipun hanya dengan ini. Apa nih kam ini? Lengan nih. Kalau orang Arab kan lengannya, bajunya dulu lebar-lebar itu. Jadi pakai peci atau pakai penutup kepala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Wa yab'udu wa yastatiru, dan menjauh, wa yastatiru anil a'yun. Wa yab'udu nadban, menjauh, disunahkan menjauh. Menjauh supaya apa? Bihaitsu la yusma'u lahu sautun wala tushammu minhu raihatun. Menjauh, ya, radius sekiranya suaranya tidak didengar, baunya tidak
cium. Ya. Wa yastatiru 'anil a'yun, dan menutup memasang sutrah sehingga tidak terlihat. Sutrah itu batasannya berapa? Nah, ini dia. Bagi orang posisi duduk, fi haqqil qa'idi, bagi orang yang posisinya duduk, sutrah tersebut ya tingginya thulutsa dhira, 2/3 apa? Hasta. 2/3 hasta tingginya. Bagi orang yang berdiri maka ya sampai pusar sutrahnya, tingginya sampai pusar. Lebarnya ya yang bisa menutupi dirinya. Yang bisa menutupi dirinya. Jauhnya tidak lebih dari 3 dhira. Jauhnya tidak lebih dari 3 dhira. Jadi kalau duduk sebisa mungkin saternya atau sutrahnya itu tingginya 2/3 hasta. Kalau berdiri berarti tingginya sepusar. Jauhnya jangan melebihi 3 hasta, 3 dhira. Nah, ini. Nah, ini berlaku kalau orang melakukan ini di alam bebas. Adapun kalau di al-makan al-mu'ad li qadha'il hajah, tempat yang memang dikhususkan untuk qadha'ul hajah, maka ini tidak berlaku lagi. Ya. Wala yabulu fi ma'in raqidin, dan dimakruhkan untuk kencing di air yang menggenang. Air yang menggenang. Qalilan kana au katsiran. Qalilan kana au katsiran. Qalilan kana au katsiran, tidak boleh buang air kecil di air yang menggenang, mau sedikit ataupun banyak, ini dimakruhkan. Malam yakun mustabhiran, malam yakun mustabhiran, selama tidak sangat banyak sekali, mustabhir, melimpah ruah. Mustabhir itu kalau digerakkan dari satu sisi, sini digerakkan, sana tidak ikut gerak, namanya mustabhir. Nah, kalau yang seperti ini maka tidak dimakruhkan kecuali malam hari. Ya, ini perlu ditafsir berarti ya. Taib. Malam hari dalam kondisi apapun, air mau banyak sedikit melimpah, hukumnya makruh. Taib. Ini kaidah pertama. Kalau malam hari, mau di sungai, mau di air menggenang, kalau malam hari hukumnya apa? Makruh, karena konon huwa ma'wal jin, itu tempatnya jin. Hati-hati nanti. Siang hari dibedakan antara mustabhir atau ghairu mustabhir. Kalau mustabhir tidak makruh, kalau ghairu mustabhir qalilan kana au katsiran, hukumnya makruh. Wa qalilin jarin, atau air yang mengalir tapi sedikit. Air yang mengalir tapi sedikit, hukumnya makruh. Berarti kalau mengalir dan itu banyak, maka hukumnya tidak makruh kecuali malam hari. Ahsantum. Hadza huwa. Wa juhrin, cuma ini air menggenang ataupun air mengalir, air menggenang ini dimakruhkan sebatas hukumnya makruh kalau itu air yang mubah, boleh dipakai untuk siapa saja, atau air kamu sendiri. Kalau air orang lain hukumnya apa? Haram, ta'addi ala milkil ghair. Nah, ini. Wa juhrin,
Ya, dimakruhkan juga buang air kecil di lubang. Juhrin. Orang yang buang air kecil di lubang itu ima mengganggu, ima akan diganggu. Ya. Mengganggu kalau di dalamnya ada binatang yang lemah. Diganggu kalau di dalamnya ada binatang yang buas. Buas, Mas. Apa? Taruhlah antum di lubang, ternyata itu lubang ular, bayangkan. Tembol di situ itu. Mada yahsul? Halas ya mustaqbalukum mudlim. Masa depan antum terancam itu. Wa mahabbir rih. Mahabbir rih. Ya, arah mata angin. Apa kira-kira alasannya kenapa dimakruhkan ke arah angin? Nah, supaya tidak mengenainya. Li'alla ya'uda ilaihi rasyash. Supaya percikannya tidak kembali kepadanya. Wa dhillin maksudin, dan juga tempat berteduh yang dituju oleh orang-orang. Tempat berteduh, berarti kalau tempat berteduh di musim panas atau tempat apa namanya? Kalau musim dingin berarti tempat apa? Tempat tashmish. Tempat untuk orang mencari sinar matahari lah. Intinya tempat di mana orang mendatangi tempat tersebut untuk berkumpul. Maka ini juga tidak boleh buang air kecil di tempat tersebut. Kecuali kalau tempat itu digunakan untuk bermaksiat. Nah, maka hukumnya mustahab. Benar disebutkan dalam kitab fikih, bal idza ta'ayyana alaihi, kalau tidak ada cara lain kecuali itu hukumnya wajib. Wajib baul di situ. Wa tariq, atau di jalan. Wa tahta syajaratin musmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah. Di sini tidak mesti buah. Kalau yang dipakai buahnya berarti pohon berbuah. Kalau yang dipakai bunganya berarti pohon yang berbunga. Maka jangan buang air kecil di bawahnya. Ya. Meskipun bukan pas waktu berbuah, walau fi ghairi waqti tsamarah, ini tetap hukumnya makruh. Wala yatakallamu, dan dimakruhkan untuk berbicara. Lah, dimakruhkan untuk berbicara itu kapan? Sekedar di kamar mandi atau sekedar dalam WC, atau pas ketika kotorannya keluar. Nah, ini khilaf di madhab. Kalau madhab yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, dimakruhkan ketika fi hali khurujil kharij. Ketika kotorannya keluar itu dimakruhkan orang berbicara. Sebelumnya, setelahnya, meskipun di dalam kamar mandi, hukumnya tidak makruh. Nah, tapi nanti mutaakhirin seperti Ziyadi, seperti Baijuri, dari kalangan ulama madhab Syafi'i mengatakan ini mutlak, kemakruhannya bukan karena prosesnya tapi karena tempatnya. Jadi selama kamu di WC, hukum berbicara hukumnya makruh. Jadi ini perlu dibedakan. Mu'tamad madhab dimakruhkan ketika keluar saja. Kalau pas tidak keluar tidak dimakruhkan kecuali kalau zikir atau membaca Al-Quran. Tapi kata mutaakhirin, ulama mutaakhirun dari madhab Syafi'i, enggak, ini makruhnya karena tempat. Berarti selama kamu di dalam WC berbicara hukumnya makruh illa fi halatud darurah, kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Wa yastabri'u minal bauli. Wa yastabri'u, memastikan tuntas air kencingnya. Memastikan tuntas. Dan ini jangan diremehkan masalah memastikan tuntasnya air kencing ini, karena fa inna amata adzabil qabri minhu. Rata-rata adab kubur ini sebabnya ini nanti. Ya.
Dalam hadis disebutkan marra Nabi SAW bi qabraini wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi melewati kuburan lalu berkata, "Oh, ini kedua penghuni kuburan ini sedang diadab dan mereka diadab bukan karena perkara yang mereka anggap besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bimamimati wa amal akhar wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u." Atau yang riwayat yang lain fakana la yastatiru minal bauli wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu tuh tidak menuntaskan air kencing ketika buang air kecil. Nah, ini caranya gimana? Lah caranya ya boleh dengan as-salat. Salat itu dengan dipelintir menggunakan tangan kiri, jempol sama sababah. Jangan terlalu keras. Ya. Namanya as-saltu wan nasru. Itu. Wa yaqulu idza dakhala, kalau sebelum masuk maka mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Al khubuthu wal khaba'its, al khubuthu jam'u khabithin, al khaba'itsu jam'u khabithah. Jadi al khubuthu jamak dari kata khabith. Kalau khaba'its jamak dari kata apa? Khabithah. Apa artinya? Dzukranus syayatin wa inathuhum. Jadi ya bangsa setan baik laki-laki ataupun perempuan itu khubuth dan khaba'its. Wa idza kharaja, kalau keluar maka mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Ya ghufranaka ini aslinya ghufranaka, kok tiba-tiba ada satu isim langsung mansub. Nah ini aslinya ikfirli ghufranaka atau as'aluka ghufranaka. Aslinya gitu. Lah kenapa meminta ampun? Apa kira-kira korelasinya? Keluar dari WC kok meminta ampun? Alasannya salah satu dari dua alasan. Alasan yang pertama, karena selama di dalam WC orang tidak bisa berzikir kepada Allah. Lah dia memohon ampun atas kelalaian tersebut. Yang pertama. Yang kedua, meminta ampun istighfar. Ya, kali-kali dia lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa yang mungkin lupa dia syukuri? Nikmat bisa makan, bisa mencerna makanan, bisa mengeluarkan makanan. Nah, ini lupa dia syukuri, maka dia istighfar ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza. Adza di sini artinya kotoran, wa afani dan memberikanku kesehatan. Nah, ini. Nah, ini fasal baru. Wa yajibu al-ghuslu. Al-ghuslu. Al-ghuslu fil lughah maknahu sailanul ma' ala syai'. Membasahi sesuatu atau membasuh sesuatu. Sailanul ma', sala yasilu, sailanu. Sailanul ma'i ala syai'i, mengalirnya air kepada sesuatu, namanya ghuslu. Secara syar'i arti daripada al-ghuslu adalah sailanul ma'i ala jami'il badani. Sailanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu, namanya mandi. Jadi ada gini ya, masih bedakan ya. Ghuslun, ada ghuslun, ada gislun. Musallatha. Ghuslun artinya mandi. Ghuslun artinya membasuh. Gislun yang dipakai untuk mandi, semisal sabun atau apa namanya gislun, bidara atau apa.
Lah ini maqasidu taharah yang kedua. Setelah wudu ada al-ghusl. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya'. Diwajibkan untuk mandi min khamsati asya'. Min di situ artinya min sababiyah, yang berarti oleh sebab. Diwajibkan mandi oleh sebab 5 perkara. Yang pertama, min ilajil hasyafati, oleh sebab memasukkan hasyafah. Dimasukkannya hasyafah. Hasyafah artinya ra'sud dzakar, kepala dzakar. Fil farji, ke dalam farji. Dengan dimasukkannya al-hasyafatu ay ra'sud dzakari fil farji, ke dalam farji. Jadi kata farji di sini mutlak. Kata farji di sini mutlak, mencangkup kubul dan dubur, mencangkup baik manusia ataupun binatang, mencangkup baik laki-laki ataupun perempuan, masih hidup atau sudah mati. Maka menyebabkan keseluruhannya untuk diwajibkannya apa? Mandi. Untuk mayit tidak perlu diulangi pemandiannya. Untuk mayit tidak perlu diulangi pemandiannya. Tapi yang mulij itu yang wajib untuk mandi. Ini meskipun tidak keluar air mani, tetap wajib untuk mandi. Yang kedua, min khurujil mani, oleh sebab keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Khawasuhu, tanda-tanda mani, ciri-ciri mani, khawasuhu, yang mana kalau salah satu sudah ada maka sudah bisa dihukumi sebagai air mani yang mewajibkan mandi besar. Meskipun tidak semuanya ada, cukup salah satu sudah bisa dikategorikan sebagai mani. Yang pertama, al-khuruju bisyahwatin. Al-khuruju bisyahwatin, keluar disertai dengan syahwat. Keluar disertai dengan syahwat. Wa yaqubuhu futurun ghaliban. Ini disusul rasa capek setelahnya. Yang kedua, al-khuruju bitadaffuqin. Al-khuruju bitadaffuqin, dari tadaffaqa ya tadaffaqu, keluar dengan memancar. Yang ketiga, raihatuhu kat-tal'i, ka at-tal'i, ta lam ain, pucuk korma ya, manggar itu loh, kalau pohon kelapa kan ada manggarnya nih. Ini manggar korma, saya juga belum pernah mencium baunya. Awil ajin, atau adonan tepung. Idza kana ratban, kalau basah. Kalau basah seperti baunya seperti adonan tepung apa itu, bur itu. Nggak ada di sini, udah nggak ada ya. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan, antum udah paham ini gitu lah. Tapi ya biar antum nulis lah. Wa kabayadil bidi
idza kana jafan, atau seperti putihan telur kalau kering. Ini mani. Lah Mas, perlu dibedakan, ada 3 istilah ya. Ada maniyun, ada madhiyun atau madhyun, ada wadyun. Ada 3. Ada mani, ada madhi, ada wadyu. Ya, mani tadi ciri-cirinya sudah disebutkan. Ma'un abyadun ghalidun yakhruju bitadafukin ma'a syahwatin yaqubuhu futurun ghaliban. Ini yang mewajibkan mandi besar. Ini yang mewajibkan mandi besar. Ada madhi. Madhi itu ma'un abyadun raqiqun lazijun. Air yang bening, lengket, encer. Yakhruju inda syahwati sugra. Keluarnya ketika syahwat kecil. Keluarnya tidak disertai dengan syahwat. Ketika syahwat tapi keluar tidak disertai dengan syahwat atau ladzah. Ini namanya madhi. Itu najis, tapi tidak mewajibkan mandi besar. Mani suci, tapi mewajibkan mandi besar. Ada namanya wadyu. Itu air yang keruh, kental, keluar setelah buang air kecil. Ini biasanya orang mungkin dalam kondisi tidak normal, maka namanya wadyu. Atau ketika capek, letih sangat, atau ketika membawa beban berat, namanya wadyu. Itu juga sama dengan madhi, najis tapi tidak mewajibkan mandi besar ya. Wa minal haidhi, dan juga haid. Oleh sebab haid itu artinya damu tabi'atin wajibillatin. Damu tabi'atin wajibillatin, darah alami yang keluar, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Darah normal, alami, sehat yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan, namanya haid. Lah kalau perempuan haid lalu suci, maka dia diwajibkan untuk mandi besar. Ini haid. Yang kedua nifas. Nifas itu ad-dammul khariju aqiba faragir rahim. Ad-dammul khariju aqiba faragir rahim. Darah yang keluar setelah rahim seseorang kosong. Ya, ini definisi ini yang bagus. Terkadang ada yang mendefinisikan darah yang keluar setelah melahirkan. Ini kurang mencangkup. Kenapa? Karena kalaupun misalnya ada tetangga antum atau keluarga antum hamil lalu keguguran, keluarlah segumpal daging atau segumpal darah ya, dari tubuhnya, maka darah yang keluar setelahnya sudah bisa dihukumi sebagai darah apa? Nifas. Kalau keguguran misalnya belum dikuret, berarti janin posisinya masih di dalam perut, lalu keluar darah, bisakah dikatakan darah nifas? Belum bisa. Ini belum bisa. Jadi makanya patokannya darah yang keluar setelah rahim seseorang kosong. Jadi kalau anaknya kembar, lahir satu keluar darah, belum dikatakan darah nifas sampai anak yang kedua lahir. Mafhum hadza? Tayyib. Yang terakhir al-wiladah. Wiladah. Al-wiladah melahirkan. Lah melahirkan ini juga mewajibkan untuk mandi besar. Loh, bukannya nifas secara otomatis melahirkan? Belum tentu. Bisa jadi satu kondisi lahir tidak keluar darah setelahnya. Apakah wajib untuk mandi besar? Wajib. Kenapa? Wiladah itu sendiri mewajibkan untuk mandi. Alasannya kenapa? Li'annal walada maniyun munaqid. Anak itu mani yang jadi.
Paham ya? Anak itu mani yang, jadi 1 tetes aja wajib mandi besar, apalagi 3 kilo. Kilo 2,5 kilo. Nah, ini taklilnya seperti itu di kitab-kitab fikih. Tapi antum tambah keterangan di situ. Wa kadza al-alaqatu wal mudghatu. Wa kadza al-alaqatu wal mudghatu. Demikian juga kalau yang keluar itu segumpal darah atau sepotong daging. Wa kadza al-alaqatu wal mudghatu qalat. Nah, tambahkan qalat al-qawabilu. Qalat al-qawabilu. Yang keluar alaqah sama mudghah, kata para bidan innahuma atau innahu aslun adami. Nah, catatannya oleh bidan sudah dikatakan ini calon anak. Meskipun yang keluar baru segumpal daging atau segumpal darah, maka sudah bisa dikatakan sebagai wiladah dan wajib untuk mandi besar. Hadza huwa. Faslun furudul ghusli syai'an. Rukun mandi besar ada 2. Yang pertama an-niyah, yang pertama niat. Wa huwa ayyan wiya raf'al janabati. Niatnya apa? Nawaitu raf'al janabati. Boleh. Aw raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar. Itu juga boleh. Aw fardhul ghusli, atau niatnya nawaitu fardhul ghusli. Itu juga boleh. Aw nahwa dzalika, atau nawaitu raf'al hadathi, atau nawaitu al-ghusla al-wajiba, atau nawaitu al-ghusla al-mafruḍa. Nah, ini boleh dipilih salah satu. Kapan waktunya? Inda ghusli awwali juz'in min badanihi. Ketika membasuh awal anggota badannya. Entah itu mau dari atas, mau dari bawah. Yang penting pas membasuh basuhan pertama itu disertai dengan niat itu. Salah satu dari yang tadi sudah disebutkan. Atsani, yang kedua, ghuslu jami'i sya'rihil kathifi wal khafif wa jami'i basyarati hatta ma tahta kulfatil aklafi. Membasuh seluruh bulu yang ada di tubuhnya, baik yang lebat ataupun yang tipis. Nah, ini berarti berbeda dengan apa, Mas? Dengan wudu. Kalau wudu dibedakan antara lihyah khafifah sama lihyah kathifah. Kalau al-ghuslu tidak ada bedanya, keseluruhannya wajib untuk dibasuh. Wa jami'i basyarati, dan seluruh permukaan kulitnya, hatta ma tahta kulfatil aklafi. Ya, bahkan area bawah kuncupnya orang yang belum disunat. Al-aklaf itu adalah seorang laki-laki yang belum disunat. Maka kalau seseorang belum sunat, maka kalau mandi besar, yang di bawah kulit yang menutupi kepala zakarnya harus dibuka. Karena itu dianggap sebagai anggota badan yang nampak. Kalau tidak, maka nanti mandi besarnya dianggap belum cukup. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ada orang muslim meninggal belum sunat, dalam kondisi belum disunat, maka yang seperti ini nanti ada khilaf. Apakah dimandikan atau ditayamumkan? Setelahnya disolatkan apa tidak disolatkan? Nah, seperti itu. Sunnah-sunnahnya wa sunanuhu as-siwaku, bersiwak. Kiasan alal wudu, dikiaskan dengan wudu, siwak. Wa tasmiyatu, dan membaca bismillah.
membaca bismillah dikasih catatan dengan tidak diniatkan sebagai bacaan Al-Quran. Karena orang yang junub haram membaca Al-Quran tanpa diniatkan membaca Al-Quran, diniatkan sebagai zikir saja. Tasmiyah, minimal bismillah, maksimal bismillahirrahmanirrahim. Wal wudhu'u qoblal gusli, wudhu sebelum mandi. Nah, disunahkan wudhu terlebih dahulu sebelum mandi. Nah, wudhu ini kalau kamu dalam kondisi berhadas kecil, berarti sekalian kamu niatkan mengangkat hadas kecil. Kalau kamu dalam kondisi tidak berhadas kecil, gambarannya kapan? Seperti apa yang kemarin kita bahas? Mimpi basah dalam kondisi tidurnya duduk. Nah, ini berarti masih tidak berhadas kecil tapi berhadas besar. Nah, ini wudhunya nanti diniatkan sunnah untuk mandi saja. Tidak diniatkan untuk mengangkat hadas kecil karena dia tidak berhadas kecil. Tayyib. Wa ta'ahudul ma'atif, dan memperhatikan lipatan-lipatan tubuh, terutama yang gemuk ini. Lipatan perut, ya pusar, ketiak. Nah, ini yang seperti ini, ma'atif. Wa takhlilu sya'ri, menyela-nyela rambut. Menyela-nyela rambut. Salasan, 3 kali ya. Waddalku, menggosok anggota badan. Nah, menggosok ad-dalku ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak bisa merata kecuali dengan digosok, maka menggosok hukumnya wajib. Santum. Nah, yang terakhir adalah taslis. Nah, taslis sampai doa-doanya, bismillahnya pun 3 kali disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi taslis di sini ghuslan atau dzikran. Nah, ini sunnah-sunnahnya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Nah. Memakai tulisan yang agung tapi abjadnya Indonesia. Baik. Kalau memakai tapi tulisannya pakai apa? Huruf Indonesia. Itu akhwatnya, hati-hatinya tetap tidak dibawa masuk. Jadi gini Mas, yang mungkin perlu saya ingatkan juga, kaos itu tidak menampilkan, meskipun mau kamu tulis di situ tulisan seindah apapun, itu tidak menampilkan jati diri kamu. Bahkan kadang-kadang malah justru membuat kamu terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Semisal kamu tulis tulisan Arab, ada lafaz Allahnya. Kamu tulis di situ mungkin ayat Quran atau hadis Nabawi. Padahal yang namanya pakaian berpotensi terkena najis, berpotensi terinjak, berpotensi dibawa ke kamar mandi. Pas nyuci juga mungkin meskipun nggak najis tapi bisa jadi tercampur dengan pakaian yang najis, kotor dan lain sebagainya. Dan itu tidak pantas, tidak layak untuk diperlakukan kepada tulisan-tulisan yang seperti itu. Maka kaos yang biasa sajalah, tidak usah dipakai tulisan ayatnya, hadisnya, atau mungkin bahkan tulisan nama Nabi Muhammad ataupun nama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Juga mungkin kebetulan antum di sini nih. Dulu pernah saya ingatkan di masjid itu kaitannya dengan buku-buku yang ada tulisan Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi, nama malaikat, nama Nabi. Beberapa kali saya lihat di tempat sampah sana itu. Ini kamu, gini loh, kamu mungkin berzina, terkadang lebih mending daripada kalau orang melempar buku yang ada ayat Al-Qur'annya ke tempat yang kotor. Karena ini kata ulama, ini murtad hukumnya. Itu hampir 4 mazhab itu sepakat bahwa melempar ayat Al-Quran ke tempat yang kotor meskipun tidak najis itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Apalagi buku tafsir kadang itu. Nah, ini enggak semestinya. Mending antum, apalagi kalau antum pengen pahala besar, ayo digeladi bersih, dicari,
Kalau mau dibakar, dibedakan tempatnya, jangan dicampur dengan sampah yang lainnya. Nah, ini. Jadi kalau di kitab fikih itu kalau berbicara tentang salah satu pembatal keislaman, penyebab kemurtadaan, ilqa'u nahwi mushafin. Melempar yang semisal dengan mushaf. Keterangannya nanti di syuruhat disebutkan itu. Yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'aniyah atau nanti ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang seperti ini perlu diperhatikan sekali. Ya. Misalnya gini, orang tuh berbuat ketaatan itu juga punya prioritas. Nyari mana yang paling gede pahalanya. Ini kalaupun orang mau berbuat dosa, paling tidak juga dia punya skala prioritas. Jangan milih kelihatannya remeh tapi yahwi bihi finnari jahannam, melesat dia ke neraka jahanam gara-gara perkara yang tidak pernah dia perhatikan tadi. Nah, tayyib. Nah, soal akhir wujud. Nah, Tadi kan dikatakan yang keluar dari darah haid itu darah sehat. heeh. Banyak ngomong darah haid itu darah kotor. Heeh. Nah, yang kedua, apakah jika memang darah sehat itu ada darah yang tidak sehat banyak keluar? Iya. Jadi ada namanya haid, ada namanya istihadah. Kalau istihadah itu damu illatin wa fasad, darah kotor dan darah yang rusak dalam kondisi orang ini sedang tidak normal, namanya darah istihadah. Nah, kalau istihadah hukumnya seperti perempuan suci lainnya. Wajib sholat, wajib puasa, boleh digauli oleh suaminya. Bedanya, setiap kali mau sholat harus wudhu dan mengganti pembalut. Nah ini kalau perempuan istihadah. Jadi ada darah bersih, ada darah kotor, mas. Darah bersih haid, darah kotor istihadah. Ya, baik. Syakhar. Nah, Kalau misalnya kita kencing di sungai malam-malam, tapi niatan kita itu untuk mempermudah ketika kita itu istinja, itu apa tetap dosa? kalau mau istinja memungkinkan mengambil air dulu pakai apa, entah botol, entah apa. Kalau misalnya nggak ada keadaan seperti itu, Nggak ada, bisa antum istijmar. Membersihkannya tidak pakai air tapi pakai batu. Istijmar sayatina. Azan. La adri hal yatina amma la yatina. Baik. Khalas syakhar. Naam. Apakah hukum asal mandi itu najis? Ya. Pertama yang kedua, kalau seandainya pakaian kita jatuh bekas mandi, kita bekas najis. Kemudian ketika kita nggak sengaja itu air, kemudian mantul ke lantai, kecilah ke pakaian kita. Ya. Jadi gini, asal mula sesuatu itu suci. Al aslu fil asya' at-taharah. Asal mula hukum sesuatu itu suci. Jadi kalau kita nggak melihat pakai mata kepala kita sendiri ada najis di situ, anggap saja itu apa? Suci. Anggap saja. Kalau kita nggak yakin di situ ada najis, maka anggap saja itu suci. Ini mengenakan. Cuma memang jangan wudhu di WC. Hukumnya makruh karena tadi bikin was-was. Jangan-jangan ada percikan, jangan-jangan. Itu. Tapi asal mula hukumnya adalah suci. Nah. Baik. Nah. Masalah apa, Mas? Wudhu sebelum mandi wajib. Ya. Katanya ada yang ini apa? Kakinya itu diakhirkan. Kalau di madhab lebih baik didahulukan meskipun boleh diakhirkan. Nah, seperti itu. Baik. Nah, Kalau misalnya tentang Asmaul Mu'azzam tadi, misalnya bulan ada namanya misalnya Abdullah, misalnya Abdullah. Kan biasa kalau di seragam atau apa biasa kan ada namanya sininya. iya. Kalau masuk Al-Mam itu apakah dia masuk ke dalam bab ini atau? Iya, sama. Sama. Nah, karena ada kata Allah di situ.
Ya. Yang diperselisihkan kalau itu ism mustarak bainal mu'azzam wa ghairil mu'azzam. Seperti aziz. Itu bisa jadi ism min asma'illah, bisa jadi nama orang biasa. Nah, itu nanti yang mahalul khilaf. Ya. Taib. Wujud, na'am. Jadi kalau misalnya keguguran, Mas, belum wujud anak, baru segumpal daging atau segumpal darah yang keluar dari farji perempuan tersebut. Apakah sudah wajib mandi? Apakah darah setelahnya sudah dihukumi sebagai darah nifas? Dilihat. Idza qalat qawabil annahu aslun adami, iya. Kalau Bu Bidan sudah bilang, oh ya ini calon anaknya nih, nah, maka sudah bisa dikategorikan dia wajib mandi besar. Ya. Nah, jika kita mandi besar, terus kan karena memang usianya kecil, air yang kena tubuh kita balik lagi ke tempat ember. iya. Apa masih? Kalau air dari mandi besar kita balik ke ember, anggap itu seperti teh atau air yang suci yang lainnya, tapi tidak mensucikan. Kira-kira kalau kadarnya banyak dan kalau itu diganti semisal dengan teh atau apa, sekiranya air di ember akan berubah, oh berarti air yang di ember tidak lagi suci dan tidak lagi mensucikan meskipun suci. Seperti itu. Ya. Cara membedakan darah haid sama darah istihadah. Darah haid minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari berarti darah istihadah. Malas. Baik. Naam. Nggak, kalau tisu bukan ghuslun, namanya mashun. Sedangkan kewajiban wudhu atau mandi besar itu ghuslun. Maka tidak cukup. Tidak cukup pakai tisu atau pakai daun. Karena kewajibannya ghuslun, itu harus ada aliran air, bukan mashun. Yang mashun itu cuma 2, antara kepala atau khufain saja dalam wudhu. Jadi kalau enggak ya sudah tayamum berarti. Kalau memang tidak ada air. Ya. Gimana? Oh, istijmar. Ya, kalau istijmar enggak boleh pakai yang basah. Harus yang kering. Harus yang kering. Ya, enggak boleh pakai yang basah, harus yang kering. Yang kering gimana syaratnya? Ayakuna jamidan, qalian, tahiran, ghaira muhtaramin. 4 ini syaratnya. Jamid, benda padat, bukan benda cair. Qali, kasar, bisa menghilangkan kotoran. Kalau justru membuat kotorannya melebar maka tidak sah. Kayak daun tadi jangan pakai daun apa? Pisang. Pakai daun jati ya. Atau daun mahoni atau apa. Jangan pakai peralon. Jangan pakai tebu. Jangan pakai bambu. Apalagi bambu yang sudah dibelah, itu bahaya. Yu'dhi. Terus apalagi tadi tahiran, harus suci. Berarti yang najis tidak bisa. Ghairu muhtaram berarti berbeda kalau muhtaram, roti kering ya, atau apa itu, atau mungkin tulang, itu kan makanan jin, tidak boleh digunakan untuk istinja. Selain itu monggo ya. Tisu basah tidak bisa, tisu kering bisa ya. Nanti kalau punya adik kecil, kalau bersihkannya pakai tisu basah, meskipun itu sudah kelihatannya hilang, tapi statusnya masih ada najis, namanya najasah hukmiyah. Sama ibu antum tidak boleh dibawa sholat, nanti sholatnya tidak sah karena membawa najis. Tuh loh. Mas, antum belajar gini ditularkan loh ya sama orang tua loh ya. Ini ku anfusakum wa ahlikum nar, antum jangan semangat dakwah
sana ke sini, tapi ibu ini kan apalagi nanti sampai bab haid dan nifas ini nanti jelaskan ke adik perempuan, kakak itu. Baik ya. Kan kata la itu kan ada la yang mungkin dia itu menghasilkan sebuah larangan haram. Tapi ada yang kalau angka ini kan angkat anu tadi makruh. Iya. Wala yahmilul zab itu pokoknya kan kalau di sini kata Iya. kalau tentang adab kayak gini kan hukumnya makruh, tapi kalau yang dia ketika kata la itu tersebut menjadi haram itu seperti apa? Baik, ini kan masalah sebenarnya nahyu, baik pakai la atau pakai apa. An-nahyu al-aslu fin nahyil mutlaq yaqtadi tahrim. Kalau dalam usul fikih, kalau ada larangan tanpa ada embel-embel apapun itu menunjukkan keharaman. Illa idza dallati al-qarinatu ala sarfiha ilal karahah atau ila apa. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan oh ini bukan untuk keharaman tapi kemakruhan apa. Seperti yang di sini. Nah, indikasinya apa banyak nanti kita pelajari di usul fikih. Ya, ala kulli hal kalau di sini menunjukkan kemakruhan, meskipun kata adab sendiri itu tidak mesti cuma makruh, tidak mesti cuma sunnah, bisa wajib, bisa kalau ditinggalkan haram. Nah, ini. Bahkan di bab ini secara khusus nanti antum buka di syarahnya di Baijuri akan disebutkan adab, kata adab, adab qadhil hajah, adab buang hajat. Adab di situ mencangkup yang wajib dan menyangkup yang sunnah. Seperti menghadap kiblat, buang hajat menghadap kiblat tidak di WC, hukumnya haram meskipun itu adab. Hukumnya apa? Haram. Membelakangi, hukumnya haram meskipun itu adab. Nah ini. Taib. Terakhir Mas ya. Khalas, terakhir hadza. Nah. Ya. Malah tidak boleh. Kalau sekali pakai yang kering saja. Karena nanti kalau terkena air, bahkan pas antum istijmar pakai batu, lalu ada air yang nyiprat, itu harus pakai air. Tidak boleh nanti dilanjutkan pakai apa? Batu. Ada di syarat-syarat istinja. Di Safinah nanti ada. Antum belajar. Tayyib. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.